Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, benar-benar sekalian, pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam agenda yang sangat spesial karena ini terbatas ya, tidak untuk semuanya, tapi hanya untuk 60 bunda yang sudah mendedikasikan diri untuk menulis bersama di karya pertamanya Taca. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget bisa ketemu langsung, juga dibersamai oleh ada Bunda Nona, ada Mama Dem, dan juga ada Bunda Kandi ya. Ya, Iya. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah kita berkesempatan Bunda-Bunda senang banget bisa belajar langsung dari para suhu ya. Suhunya suhu ini ya. Bunda Amel udah suhu, nah ini suhunya suhu, Masya Allah. Jadi senang banget Bunda-Bunda, mari kita manfaatkan waktu ini 1,5 jam ya, 90 menit ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita menggali lebih dalam lagi, menggali lebih banyak lagi, biar siapa tahu nanti ya setelah batch 1 ada batch 2 kita bisa lebih siap. Amin. Baik, kalau begitu bunda-bunda sekalian, marilah kita buka dulu kegiatan kita pada hari ini. Seperti biasa dengan Ummul Quran, Suratul Fatihah, Illah Hatur Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala manawa salafun salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk selanjutnya benar-benar kita masuk ke sesi pertama dulu. Ada sambutan dari Bunda Sufi Andarini sebagai founder dan ketua Yayasan Taca Muslimah Indonesia. Monggo Bunda Sufi, disilakan. ya, Masya Allah. Terima kasih Kak Anis ya kesempatannya. Dan saya sapa dulu nih ya bunda-bunda semuanya ya. Dan juga para editor yang telah hadir bersama kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah alamin. Ini pas hari Jumat ya, Jumat yang berkah. Dan tiba juga nih saatnya ya, bunda-bunda Taca, eh, hampir 60 orang ya, yang sudah berkomitmen dari awal ya, ingin belajar menulis dengan segala keterbatasannya gitu ya. Karena tidak semua punya kemampuan menulis, termasuk saya ya, bunda-bunda ya. Dengan segala perjuangannya, dibimbing oleh Bunda Amelia, dibersamai Kak Anis, dan bangga sekali kita ya, Masya Allah ini benar-benar acara perdananya Taca menulis bersama Taca The Series gitu ya. Tapi sudah dikemas sedemikian profesional. Tentunya bukan hanya saya yang senang, bukan hanya saya yang bangga. Tentunya bunda-bunda Taca sekalian juga demikian ya, bunda-bunda ya, Masya Allah ya. Nggak kebayang gitu, kita kayak penulis beneran gitu ya. Memangnya gimana Bun? Ya kita kan sebenarnya bukan penulis gitu ya. Tapi Masya Allah nih ya, senang sekali ya. Salam kenal silaturahmi Bunda Dame. Bener? Bunda Dame Situmorang. Selamat sore Bunda. Baik, Ya selamat Allah. sore. Ya, salam kenal ya Bunda. Izin belajar. Bunda Nona Yasmira.
Salam kenal Bunda juga, Bunda Sufi ya. Ya, saya Sufi, Bunda, Masya Allah. Dan ada Bunda Kandi Asri. Udah hadir juga? Ada tadi kok. Ada ya, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda Kandi Asri ya. Izin ini, maksudnya mau belajar gitu ya. Lagi untuk Bunda, editor tamu kita yang berkenan sudah meluangkan kita. Jadi Bunda-Bunda jangan meninggalkan rapat ini ya sampai dengan selesai karena pasti akan banyak yang menarik yang akan kita pelajari. Terima kasih sekali lagi untuk Bunda-Bunda editor, Bunda-Bunda Taca yang hebat luar biasa, proud of you all, dan Bunda Amelia, sahabat saya. Terima kasih Bunda Amelia dan Kak Anis ya. Itu saja Bunda-Bunda. Sepertinya kalau dengar saya udah bosen nih Bunda-Bunda ya. Kita akan langsung ke acaranya ya. Terima kasih Bunda-Bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar suaranya Bunda Sufi itu enggak pernah bosan, Bunda. Tapi karena waktu kita singkat ya, jadi kita akan lanjut lagi nih untuk ke sambutan yang kedua, yaitu sekaligus juga sebagai moderator kita pada sore hari ini, Bunda-Bunda yang akan mendampingi perjalanan belajar kita. Langsung saja kami serahkan kepada Bunda Amelia. Betul, Bunda. Oke, terima kasih Kak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda-Bunda semuanya. Selamat sore juga buat Mama Den yang meluangkan waktu buat kita nih belajar ya sore ini. Nah, gimana nih perasaannya yang sudah berhasil menyerahkan naskah kemarin atau mungkin meskipun masih bahan naskah ya, belum saya feedback lagi itu karena masih dalam proses. Gimana kesannya? Silahkan dibuka dulu mic-nya sebentar. Gimana rasanya? Makin Ada semangat. Ada lagi? Penasaran. Penasaran. Terus apa lagi? Lega, akhirnya selesai juga. Lega, ini selesai juga. Ada yang lupa judulnya? Ada. Kemarin lupa. Semangatnya nulis judulnya lupa. Nih, bangga sekali gitu ya. Terus ada Nggak lagi percaya bisa menulis. Nah, terus sekarang tadi ada yang bilang kayak lagi bimbingan skripsi gitu ya. Kayak lagi bimbingan skripsi. Betul, anggap aja seperti itu ya Bunda. Memang kita kalau menulis itu memang harus kita anggap serius. Kenapa serius? Seperti saya sampaikan di awal kemarin, kalau kita nulis WA, nulis pesan, itu serius apa enggak? Serius kan? Kenapa? Supaya penerimanya itu paham apa yang kita sampaikan. Sama juga seperti Bunda kalau menulis gitu. Jadi memang harus serius. Makanya kemarin pertama-tama saya puk-puk, saya elus-elus, saya belai-belai ya. Menjelang deadline saya jiwiti satu-satu gitu ya. Jadi kalau mau bales silahkan ke rumah saya nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi gitu ya Bunda-Bunda. Jadi sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali kepada Bunda Sufi yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semua nih untuk berkarya. Berkarya untuk siapa? Bukan untuk kita sendiri, tapi untuk orang banyak gitu. Jadi bukan kita ini mau pamer kalau aku loh bisa nulis, bukan seperti itu Bunda ya. Jadi di awal kan sudah saya sampaikan bahwa kita ini menyampaikan inspirasi gitu ya. Kemudian yang kedua saya sampaikan terima kasih saya juga kepada Kak Anis nih yang repot, yang ikut bawelin bunda-bunda nagihin gitu ya. Jadi bunda-bunda yang ditagihin tuh jangan jutek gitu ya. Justru harus terima kasih ditagihin Kak Anis. Kalau nggak terima kasih, kalau nggak ditagihin, bunda-bunda juga bakalan lupa. Kenapa? Seperti kita ingat apa kata Bu Suti kapan hari ya. Meskipun waktu itu diberikan sampai bulan depan pun nggak bakalan selesai. Kenapa? Itu sama kayak kita nih yang sudah pernah menulis ya, Bunda Nona, Bunda Kandi, Mama Dem ya. Kita tuh kalau kalau misalnya lagi kena deadline kan gitu ya. Maksudnya mau ditunda-tunda sampai kapanpun kita nggak akan selesai. Jadi memang seperti itu. Jadi kita memang harus ada ritme untuk sedikit disiplinnya ditambah gitu ya. Jadi saya sangat berterima kasih dan appreciate sekali ya dengan karya-karyanya Bunda ini. Saya bilang berwarna-warni, macam-macam gitu. Jadi meskipun yang satu temanya hijrahku ya, yang satu
temanya Rindu Baitullah. Tapi macam-macam gitu. Jadi dari berbagai sisi. Jadi nanti kalau Bunda udah lihat sendiri, udah pegang sendiri karyanya, udah baca baru, oh ini loh ternyata gitu. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini ternyata kita itu masih kuper gitu ya. Jadi kita tuh masih kuper. Jadi jangan sok tahu. Kenapa? Karena kita tuh masih kuper. Masih banyak yang bisa kita lihat dari kacamata yang berbeda gitu ya. Nah, sekarang saya langsung mengenalkan kepada bunda-bunda semua, para editor yang kebetulan saya mintain tolong nih. Tolong dong gitu ya. Saya minta tolong beneran nih sama beliau-beliau ini gitu. Saya paksa-paksa juga sih sebenarnya gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya sendiri nanti karya kita itu uh, kurang qualified gitu. Menurut saya begitu. Kenapa? Karena saya pun punya keterbatasan dan saya pun masih dalam proses terus belajar. Jadi proses belajar itu tidak akan pernah berhenti ya Bunda. Jadi meskipun beliau-beliau yang senior ini pun juga masih belajar, saya pun masih belajar, bunda-bunda pun juga masih belajar dan akan terus belajar gitu ya. Saya mulai dulu dengan Bunda Nona. Jadi Bunda Nona ini dulu pernah di Riyadh Bunda ya. Pernah di Riyadh, pernah juga di Mercedes-Benz juga pernah. Beliau ini adalah qualified untuk teacher bahasa Inggris ya. Jadi seperti itu dan bunda-bunda bisa baca sendiri dasar-dasar penulisan beliau juga ikut beberapa kelas gitu ya. Kemudian ada juga kelas penulisan yang intensif selama 2 bulan solo itu kami juga sama-sama mengikuti, cuman kita ikut di alumni yang berbeda gitu kebetulan. Nah, jadi di situ bunda-bunda juga bisa melihat ada pencapaiannya. Jadi Bunda Nona ini sudah menghasilkan novel solo, kemudian antologi juga iya, ya. Jadi solo dan antologi itu apa bedanya? Kapan hari sudah saya jelasin ya. Kalau solo itu satu buku seperti ini. Itu yang bikin Bunda sendiri. Seperti kemarin saya bilang, karyanya Asma Nadia, gitu ya, Dewi Lestari, misalkan gitu. Itu untuk yang fiksi. Kemudian yang non-fiksi, misalnya Sumitro, Prof. Sumitro, ya. Misalnya siapa lagi, Helmi Yahya, misalkan seperti itu. Itu untuk karya solo. Jadi Bunda sendiri yang nulis. Berapa banyak? Ya terserah yang nulis. Mau 30 bab, mau 60 bab, mau 100 bab, suka-suka yang nulis, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah antologi seperti yang kita kerjakan sekarang ini. Antologi adalah kumpulan karya-karya dari banyak pengarang, banyak penulis gitu ya. Jadi begitu ya. Kemudian yang kedua adalah Bunda Kandi. Bunda siapa? Diteruskan Mbak Ani. Oh, Mama Dem. Nah, Mama Dem ini senior. Tadi di awal sempat saya singgung ya. Siapa yang sudah merasa senior di sini gitu ya? Yang sudah merasa senior siapa? Sudah merasa senior tapi kurang, effortnya kurang. Nah, itu nanti diselentik sama Mama Dem. Gitu ya. Jadi Mama Dem ini usianya sudah di atas 60 tahun, Bunda ya. Tapi masih oke, pakai banget. Jadi untuk kegaptekan itu saya itu termasuk gaptek nih, gitu. Beliau ini canggih, pakai banget, gitu ya. Beliau adalah guru dan dosen sekarang ya, kemudian domisilinya di Papua. Loh, saya kok bisa kenal sama Mama Dem gitu. Biasalah kita kalau memang komunitas penulis itu sudah biasa kenal dari mana-mana. Saya sama seperti komunitas baca kan juga seperti itu. Beliau ini juga punya karya-karya yang antologi dan karya-karya sendiri juga. Nah, itu banyak sekali ininya pengalaman dan hasil karya beliau. Termasuk kepada murid-murid beliau ya. Murid-murid beliau kalau usia senior berarti bisa dibayangin sendiri ya muridnya seberapa banyak. Itu ya, Bunda. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Bunda Kandi. Nah, Bunda Kandi ini beliau dulu adalah di bidang manufaktur gitu ya. Jadi beliau itu juga motivator juga, gitu juga motivator saya juga gitu ya. Beliau ini terkenal sangat disiplin, pakai banget sama kayak Mama Dem. Mbak Nona itu juga, Bu Nona itu juga disiplin pakai banget, tapi masih lemah lembut kalau sama saya gitu ya. Tapi kalau yang dua ini, ayo
ayo gitu. Jadi bunda-bunda ini masih enak banget gitu, nggak di ayo gitu. Tapi nggak apa-apa, memang nggak tak ayo. Kenapa? Karena kan kita masih belajar ya, belum jadi penulis beneran gitu ya. Bunda Kandi adalah pengalamannya ada di PT Mattel Indonesia sebelumnya gitu ya, selama 25 tahun dan posisi terakhir sebagai senior director manufacturing gitu ya. Kemudian beliau juga penulis di platform online. Kami semua ini penulis di platform online, Bunda. Di mana di KBM ya. KBM itu punya Bunda Asma Nadia gitu ya. Nah, kemudian achievement-nya beliau tuh sudah buku solo sudah ada 2, insya Allah gitu ya. Sudah ada 2, kemudian memenangkan beberapa kontes gitu ya. Kemudian juga menuliskan antologi. Kita bertiga ini juga kita berempat ini juga sudah menuliskan beberapa antologi gitu ya. Kemudian itu beliau juga ada trainer juga sebagai berprofesi sebagai trainer juga. Jadi ada karya beliau itu juga yang digunakan karyanya karya fiksi ya Bunda ya. Jadi yang karya pertama Pendaftar itu fiksi, tapi bisa digunakan untuk training kepegawaian. Nah, itu keren ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa saya minta tolong, minta bantuan kepada beliau-beliau ini supaya kalau karya kita nanti ketemu ya, dibeli atau dibaca oleh orang lain yang paham tentang kepenulisan nggak malu-maluin gitu. Bisa saja Bunda berpendapat begini, alah wong editor kok papat gitu. Ngapain sih gitu? Malah biasanya aku nulis antologi tuh nggak pakai editor tuh langsung aja gitu. Nah, tapi kalau Bunda berpendapat seperti itu, mungkin itu buat karyanya Bunda sendiri, karya You sendiri. Tapi ini kita kan bawa kaca nih Bunda ya. Jadi kan nggak mungkin gitu ya, jangan sampai kita dianggap mentang-mentang kita ini penulis pemula yang masih baru belajar, terus seenak-enaknya kita menulis. Gitu ya Bunda? Oke, saya nggak mau panjang-panjang lagi gitu ya. Langsung aja kita mulai untuk pengetahuan kita, nambah pengetahuan kita yang pertama. Kesempatan pertama kami berikan kepada Bu Nona. Silakan Bunda Nona. Ya, terima kasih Mbak Amel. Saya manggilnya Mbak Amel jadi Bunda Amel juga deh, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda-Bunda semua. Sebelumnya terima kasih kepada Taca dan kepada Bunda Sufi ya yang sudah memberikan kesempatan, juga Bunda Amel, untuk kita belajar bersama ya. Untuk kami diberi kesempatan membaca juga kisah-kisah bunda-bunda. Masya Allah, saya baru baca separuh dari karyanya ya yang 52 kalau nggak salah ya Mbak Amel. Itu jadi sambil baca tuh sambil gitu. Jadi teringat lagi gitu ya sama yang Baitullah, sama perjuangan untuk ke sana, mimpi-mimpi yang indah yang akhirnya tercapai, itu Masya Allah ya rasanya ya gitu. Dan sore ini ilmu sedikit gitu ya, karena pada dasarnya sih sudah bisa kok nulis ya, nulis itu tuh nggak susah kok, asal kita paham aja apa yang mau ditulis. Terus nanti mulainya gimana? Ya itu nanti pelan-pelan ada caranya. Nah, saya mau berbagi aja yang pertama. Kalau kita mau nulis itu pasti kita harus cari apa dulu? Ide ya. Ide, banyak loh ide. Nah, untuk kali ini kan Baitullah ya idenya ya. Dan itu sudah bunda-bunda tuliskan. Ide itu juga selain dari pengalaman sendiri, itu ini ada share screen-nya Bunda Amel, dari pengalaman sendiri juga dari lingkungan sekitar. Jadi kalau Bunda misalnya melihat sesuatu terus terkesan, nah itu bisa dijadikan tulisan. Atau misalnya dari mendengarkan curhat gitu ya, curhat teman, atau dari nonton, atau dari membaca, itu semua bisa jadi ide sebetulnya. Nah, kalau udah dapat ide, terus ngapain lagi nih Bun, gitu ya. Mulai nulis itu kok susah sih, bener nggak? Mulai dari mana gitu, bingung. Oke, supaya nggak bingung,
itu nanti kita bikin yang namanya pokok pikiran. Jadi tulisan kita itu nggak kemana-mana nantinya. Kita bikin aja list. Apa sih yang mau kita tulis? Nah, yang mau kita tulis apa saja, garis besarnya bagaimana, itu dibikin aja, ditulis dulu. Satu persatu. Nah, itu kalau dalam kepenulisan namanya adalah premis. Jadi premis itu adalah dasar sekali untuk penulis menentukan nantinya tulisan ini mau dibawa kemana sih gitu ya. Jadi dari premis ini Bunda bisa menyusun sebuah cerpen bahkan sebuah novel nantinya insya Allah. Dan apa sih isi premis? Premis itu punya rumus gampang kok. Ada tokoh, tujuan tokoh apa, halangannya apa, kemudian solusinya bagaimana gitu. Nah, kalau yang kemarin kan Bunda udah nulis tentang Baitullah ya. Oke, coba deh kita latihan sedikit ya, praktik gitu. Idenya tentang Baitullah, coba dibikin premis, ada tokohnya, ada tujuan, ada halangan, ada solusi dalam satu paragraf, boleh sedikit, boleh kalimatnya nggak usah panjang-panjang. Saya mau lihat coba ada di kolom komen ya, kita latihan. Yang mau membaca langsung juga boleh. Boleh ya, Mbak Amel sama Mbak Anis? Boleh, boleh. Nah, Jelasin, Bunda. masuk ke Mungkin premis dulu langsung supaya lebih jelas. ditunjukkan gambarnya Ka'bah itu Oh iya, pernah nggak? gambar Ka'bahnya Mbak Anis boleh. Nanti balik lagi Ka'bahnya ke sini ya untuk alur nanti. Nah, tuh. Nah, aduh, kalau ngeliatin itu rindu banget. Aduh, saya yang udah di Riyadh itu, alhamdulillah bisa setiap bulan ya umroh. Begitu pulang tuh masih, ya Allah, pengen banget balik lagi, ya Allah, gitu ya. Belum nanti ke Madinah ya, salam Rasulullah ya. Itu memang dua tempat yang selalu membuat rindu ini tidak pernah habis gitu. Tuh kan saya kalau ngomong soal Mekah Madinah itu udah bergetar deh. Ya, ada yang mau coba? Ini idenya tentang Ayo, Baitullah. bikin premis. Terus nanti kita bikin premis, apa sih yang mau ditulis tentang Baitullah ini. Tentang rumah Allah, Mungkin yang tentang kemarin Masjidil nulis Haram. tentang Baitullah bisa. Nah, iya Yang boleh. nulis Kan udah ada tokohnya ya, mungkin langsung. tokohnya Bunda sendiri. Kemudian Nah, nanti halangannya apa sih, tujuannya apa sih gitu. Terus untuk mencapai tujuan ini pasti banyak sekali rintangan kan, yang saya baca di cerita Bunda. Terus nanti solusinya apa gitu. ayo. Apa-apa Mbak Amil lagi berpikir. Sama kok, kita juga dulu belajar gitu kan. Aduh, apa sih premis gitu. Kenapa sih masih pakai premis gitu ya? Nulis aja langsung. Kalau malu di chat aja saya baca. Ya, Tapi saya lebih senang kalau bisa lihat buka buka mic mic, ya. ngomong langsung. Nggak usah sungkan, kita sama-sama belajar kok. Saya juga masih belajar terus. Yuk, Belum sempurna memang. yang kemarin nulisnya topiknya tentang Baitullah, silahkan. Jadi yang diomongin yang kemarin itu aja, yang ditulis kemarin itu aja yang diomongin di sini gitu. Iya, tokohnya kan bunda-bunda, tulis aja tokoh saya sendiri gitu. Terus tujuannya apa sih? Aduh, saya bermimpi ingin banget kembali ke sana misalnya. Ingin sekali mencium Hajar Aswad lagi. Ingin sekali sholat dengan khusyuk dan lama di Raudhah, gitu ya kan? Nah, terus halangannya apa? Entah itu kesibukan, entah itu finansial, ya, entah itu anak, gitu kan? Anak masih kecil, nggak tega ninggalin, gitu kan? Kemudian apa solusinya? Saya pasrah atau saya doa semoga Allah memberikan jalan. Gitu. Ayo. Mbak Anis kayaknya udah nyoret-nyoret nih. Saya kasih waktu 3 menit ya. Boleh kan ya, 3 menit ya. Kelamaan Mbak Nona. Oh, kelamaan Mbak. Oh, Masya Allah. Ayo Mbak Anis, ayo. Izin mencoba, Bunda. Boleh. Nah, Oh, itu tuh, ada. sudah Oke, siap Mbak tuh. Anis Ada dulu. Ini efek ada juga. tok. Ah, enggak, siap.
Jadi tokohnya saya sendiri. Tujuannya tujuannya itu sebenarnya belum yang spesifik mau langsung ke Baitullah gitu ya. Tujuannya pengen banget bisa lebih sadar, lebih waspada, lebih tahu terhadap apa sih yang sebenarnya tuh Allah mau dalam hidup saya gitu. Masya Allah. Namun hambatannya kemudian ternyata ada ajakan untuk yuk umroh gitu. Oh, Masya Awalnya Allah. hambatannya itu ada rasa sungkan awalnya karena ternyata orang tua itu belum pernah ke Baitullah juga gitu, masih menunggu Hmm. kabar haji gitu. Terus saya itu sungkan, terus ya dan lain-lain dan lain-lain. Namun solusinya gitu ya, solusinya mencoba untuk dibicarakan, ternyata sambil tentu saja berdoa mungkin ya. Jadi apakah ya mencari petunjuk, apakah ini yang terbaik, yang mana begitu dan Alhamdulillah akhirnya dengan bersama Taca ya dikuatkan terus sama bunda-bunda semuanya akhirnya berkesempatan untuk benar-benar merasakan ke Baitullah dan juga benar-benar merasakan tujuan awal tadi kayak oh ternyata begini ya rasanya kalau Allah itu berkomunikasi langsung gitu itu oh Masya Allah kayak gini ya rasanya kalau di sana pengen gini terus gitu. Nah, iya, Masya Allah. Terima kasih, Mbak Anis. Nah, itu nanti sudah bisa jadi, kemarin kan udah nulis ya. Nah, mungkin nanti dari sisi yang lain lagi udah bisa jadi satu cerpen lagi, gitu ya. Alhamdulillah. Ini saya baca ya, izin ya, Bunda Eving ya. Tokohnya saya Ya, Diki. Tokohnya saya sendiri, tujuannya berniat ibadah umroh, melihat tamu Allah, amin. Ini Jumat Barokah ya, semoga diijabah. Hambatannya, oh kegeluar mama muda. Oh ya, pasti ya, anak ya bunda ya. Insya Allah, Allah kasih yang terbaik. Nah ini udah jadi satu, tercapai tinggal dikembangkan. Ya, oke tokoh Bunda Wida, tokoh saya sendiri, sedang sangat merindukan Baitullah. Oke tujuan dengan dekat dengan Allah, namun halangannya saya tidak membuat semangat saya yaitu oke jadi masih ragu-ragu gitu ya. Halangannya itu ragu-ragu, takut gitu mungkin ya. Kemudian ya kita berdoa dan pasrah pasti Allah akan memberikan jalan. Jadi juga satu cerpen gitu ya. Terima kasih yang sudah berbagi. Saya lanjut ya. Kemudian dari premis tadi, dari kata-kata ini, itu cuma sebentar ya, sorry, cuman sedikit gitu ya. Itu bisa dikembangkan dengan cara apa? Kita tulis ya seperti saya bilang tadi. Pertama, saya mau nulis deh, misalnya saya ingin sekali ke Baitullah. Kedua, tapi saya ragu karena anak masih kecil. Yang ketiga, apakah uang saya cukup? Yang keempat dan seterusnya. Nah, itu nanti satu-satu dibikin urut ya. Jadi bercerita itu supaya nggak balik lagi ke sini, balik lagi ke sana itu kita bikin alur namanya. Kalau dalam kepenulisan. Alur bisa alur maju, bisa alur mundur. Nah, kalau untuk biasa itu alurnya pasti maju ya. Jadi dari awal nanti konflik, nanti jalan keluar, nanti happy ending atau usaha untuk lebih keras lagi. Tapi kalau mau pakai alur mundur juga nggak masalah. Asal ada keterangan, misalnya kita lagi ngomongin alur yang maju nih, saya mau umroh insya Allah, saya sudah berusaha untuk menabung dan sebagainya. Kemudian Bunda ingin menceritakan masa kecil atau masa lalu, bisa dibilang, misal tiba-tiba saat saya sedang duduk termenung, tiba-tiba bayangan masa lalu kembali menghampiri saya. Saya teringat saat itu bla 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 itu udah balik ke masa lalu gitu. Jadi jangan pakai garis atau jangan pakai apa ya tanda titik-titik gitu, tapi pakai narasi lagi supaya cakep gitu dibacanya. Nah, itu alurnya jadi rapih gitu. Udah selesai yang dari saya ya. Semoga nanti kalau misalnya ada
batch kedua. Jadi udah tahu nih step-step gimana sih untuk bikin cerpen. Dan insya Allah siapa tahu ada yang tertarik untuk bikin novel. Nah, kalau novel nanti ada lagi namanya outline. Tapi nanti pusing. Jadi sore ini dulu. Nanti kalau mau ada yang mau tanya, monggo. Ya, saya serahkan ke Mbak Amel lagi. Oh ya, kalau sudah selesai nulis, itu nanti kita baca ulang nanti itu namanya kalau dalam kepenulisan swasunting atau edit ya. Nah, kalau diedit ini itu Mama Dame yang jago sama nanti Mbak Kandi yang terakhir merangkum semua hasil koreksi ya. Monggo Mbak Amel, Mama Dame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ini langsung ke Bu Kandi ya. Silakan Bu Kandi, Bunda Kandi. Baik. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran jelas. Kedengaran. Oke, baik. Saya ke proofreading ya. Jadi tugas saya untuk melakukan editing ke naskah ibu-ibu sekalian semuanya ini adalah saya melakukan proofreading. Apa sih itu proofreading ya? Proofreading itu sebenarnya gampangannya begini deh. Saya menjadi pembaca pertama gitu. Naskah-naskah ibu yang sudah dilakukan pengecekan oleh Mbak Nona tadi dan dilakukan pengecekan oleh Mama Dame dari segi tanda baca, dari segi premis dan segala macam. Jadi saya merangkum semuanya, melihat apakah naskah ini em, secara ejaan sudah benar, tata bahasanya sudah benar. Tata bahasa itu apa? Maksud dari satu alinea atau satu paragraf itu sudah sesuai gitu. Jangan sampai nanti maksudnya A tapi menulisnya B gitu, nggak tersampaikan maksudnya gitu. Jadi saya harus memastikan bahwa oh ini maksudnya ini ya gitu, alinea ini gitu. Lalu saya juga melakukan pengecekan untuk tanda baca. Misalkan, nah contohnya nih ya, ibu-ibu sekalian yang banyak saya temukan mungkin seragaman gitu. Coba nanti dijawab di kolom komentar ya. Tanda baca atau cara menulis kalimat langsung di dalam hati untuk POV 3. Coba ada yang bisa jawab nggak? Ditulis di kolom komentar coba. Izin Bunda Kandi mungkin sedikit ini kan di spill dulu POV 1, 2, 3 mungkin yang belum pernah tahu. POV 1 itu adalah kita menceritakan tentang aku. Ya, jadi lebih ke arah si tokoh ini senternya adalah aku. Memakai kata aku. Jadi aku. Jadi kalau aku itu lebih sempit ya. Jadi tapi lebih halus rasanya. Kenapa? Karena kita bisa lebih masuk ke dalam individu itu. Itu POV 1. Kalau POV 3 itu kita seakan-akan yang menguasai alam jagat raya ini. Kita bisa kayak kayak kalau ibu-ibu tahu apa itu wayang golek ya. Kita yang bagian ngangkat-ngangkat si talinya itu sehingga boneka-boneka itu bergerak istilahnya gitu ya. Itu POV 3. Jadi kita yang ngatur semuanya nih, itu POV 3. Nah, sekarang saya tanya nih, kalau ngomongin cara kepenulisan nih ya, untuk yang POV 3 ya, tapi dalam hati itu gimana ya cara nulisnya? Ya, POV itu point of view ya. Oke, ini saya baca ada yang bentuk huruf miring gitu ya, ada yang tanda petik gitu ya. Ini ada lagi ya. Lagi lagi nih dengan Mbak Yulistiani dalam bentuk miring ya.
Nah, jadi memang itulah tugasnya si proofreading ini, ya, prosesnya. Jadi kalau misalnya dalam satu naskah itu ditulis dengan huruf miring untuk kata-kata yang atau kalimat langsung di dalam hati ini untuk POV 3, maka dalam buku ini, buku antologi ini semuanya harus huruf-huruf miring gitu. Buku antologi cerpen yang ditulis oleh masing-masing ibu-ibu sekalian ini harus sama nih, formatnya harus sama. Nah, itu tugas saya tuh. Untuk ini kok ada yang beda ya di naskah ini, disamain gitu. Gitu ya kira-kira ya. Atau juga ejaan, apa sih itu ejaan gitu ya. Ejaan itu misalnya kita harus tahu kapan kata itu menggunakan huruf miring, yaitu kalau kata bahasa asing gitu kan, kapan kata itu menggunakan huruf biasa ya, huruf tegak biasa. Itu kalau bahasa kata dalam bahasa Indonesia yang ada di KBBI gitu. Nah, sekarang saya tanya nih, kalau berdasarkan dari yang ibu-ibu tulis ya, hol, apa holakoh ya, holakoh itu ditulis dalam huruf miring atau huruf tegak biasa? Coba tulis di chat. Yang benar cara nulisnya gimana itu? Holakoh. Ada yang bisa jawab? Salah juga nggak apa-apa. Kan ini kita main-main. Oke. Holakoh huruf miring mungkin ya. Nah, bagaimana kita tahunya miring atau tidak, ibu-ibu? Tahunya adalah pada saat kita mengecek di aplikasi KBBI. Jadi penulis itu harus rajin-rajin mengecek, ngintip ya ke aplikasi KBBI gitu untuk melihat apakah ini ejaan yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia atau belum. Dan jadi ibu-ibu saya sarankan kalau memang nantinya menganggap bahwa saya asik nih, saya mau nulis lagi, ya install lah itu aplikasi karena itu akan terupgrade terus ya, setiap tahun itu berubah, ada kata-kata baru masuk gitu ya. Nah, balik lagi ke halakoh itu huruf biasa, huruf tegak karena itu sudah masuk ke dalam KBBI. Jadi banyak yang kita asumsikan, kita pikirkan, oh ini kayaknya bahasa Arab nih gitu ya. Tapi ternyata tidak, ibu-ibu. Ternyata itu masuk ke dalam KBBI gitu ya. Gitu kira-kira ya. Nah, itu tugas saya. Jadi tugas saya memastikan bahwa oh ini mengikuti kaidah baku nih, harus begini cara nulisnya kayak gitu. Lalu berikutnya adalah kesalahan ketik gitu ya. Kesalahan ketik. Eh, Misalnya salah menuliskan kata kayak gitu ya, atau salah menuliskan maksud dari kalimat kayak gitu, atau bisa juga nih ada yang dalam satu kalimat langsung nih ya, itu ada 24 kata misalnya gitu ya dalam kalimat langsung, tapi 4 katanya itu repetitif. Jadi kata ibu sampai 4 kali gitu dalam satu kalimat. Itu wajar sih biasanya kalau memang banyak penulis-penulis pemula itu biasanya ada serangan satu kata berulang itu biasa gitu, atau serangan aku biasanya, atau serangannya gitu dalam satu kalimat tuh banyak nyanya gitu, miliknya, lengannya gitu dalam satu kalimat gitu, karena mau menunjukkan ke ini hak miliknya si ini gitu, padahal menjadi satu kalimat yang pengulangannya banyak banget tuh katanya itu ya, akhirannya banyak banget. Nah, itu disimplify gitu ya. Jadi basically proofreading itu adalah proses bagaimana kita mengecek secara keseluruhan satu naskah itu ya, benar secara kaidah bahasa ya, penyampaiannya sesuai dengan maksud dari penulis itu. Jadi tidak salah, jadi maksudnya penulis A jangan sampai si pembaca menerimanya B gitu ya.
lalu cek tanda baca tadi ya, lalu tadi kesalahan-kesalahan ketik. Basically itu proofreading. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, seperti yang Mbak Nona sampaikan ya, seorang penulis itu harus juga melakukan swasunting, gitu ya. Jadi sebenarnya swasunting itu adalah eh, proses untuk apa namanya mengecek hasil tulisan kita sendiri, ya, apakah sudah layak untuk dipublish atau tidak. Nah, saya, Mbak Nona, Mama Dame, misalnya, pada saat kita menulis sebelum kita publish ke satu platform, itu kalau saya biasanya saya melakukan baca ulang itu 3 atau 4 kali. Dan biasanya itu saya akan diam dulu, diamkan, nulis, tetap diamin dulu, biar digest dulu, hilang dulu. Saya balik lagi sehari kemudian ke naskah itu untuk melihat ada kesalahan nggak sih, enak nggak sih alurnya gitu. Ya, jadi itu adalah proses yang harus dilakukan oleh seorang penulis. Karena biasanya pada saat kita balik lagi kita baru sadar tuh, wah kayaknya banyak pengulangan kata aku, banyak pengulangannya, banyak gitu, kayak gitu Mbak, dan macam-macam. Begitu kira-kira dari saya ya. Eh, Selanjutnya Mama Dame. Langsung, Mas. Itu ya, giliran saya. Ya, Mam. Selamat malam, bunda-bunda. Ya. Karena di sana Ah. sudah malam. Oh ya, Ding. Oh, salah. Di sini udah malam. Kita beda 2 jam ya. 2 jam. Jadi kalau di tempat saya ini sekarang sudah jam setengah 7. Setengah 7 malam. Mm. Jadi eh, sedikit perkenalan dari saya. Jadi saya baru mulai bergerak di sini itu ketika sudah pensiun 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, iseng-iseng gitu ya. Kemudian baru setelah pensiun itu masuk di apa ini ada seperti kursus penulisan ya. Kursus penulisan. Nah, kalau sebetulnya kalau saya mau sombong, itu saya enggak mau ikut itu. Karena latar belakang saya sudah menulis-menulis kan gitu ya. Suara saya jelas kah? Jelas ya. Jelas, Ah, ah. Mam. Jadi kemudian saya ikut ikut pelatihan menulis itu berbayar waktu itu berapa Mbak Amel yang nulis fiksi itu 300 ya? 300-an ya? Iya, yang satu cerpen Sekitar aja. Satu cerpen. sekitar itu ya. Jadi waktu itu peserta ada sekitar eh, 200 250 lah gitu, 250. Nah, saya tetap ingin belajar. Maksud saya ingin belajar gitu. Meskipun eh, jurusan saya sebetulnya bahasa Indonesia gitu. Kalau saya mau sok-sokan, oh saya sudah pinter nih, ngapain saya kursus kan gitu-gitu ya. Hmm. Tapi tidak. Jadi menurut saya belajar itu harus apa namanya? Apa seperti sekarang kan sudah zaman digital gitu ya. Zamannya saya dulu kan belum ada. Masih mesin ketik yang apa itu? Yang yang begini-begini itu tuh. Yang bunyinya seru itu. Kemudian saya tetap belajar. Lalu dari 250 itu kami bikin kelompok lagi yaitu yang memang benar-benar mau 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 menulis. Nah, termasuk dengan Mbak Amel, Mbak Nona dan Mbak Kandi ini kira-kira seperti itu ya. Jadilah 50. Awalnya memang seperti Taca ini. Maksudnya seperti Taca itu mau cetak buku. Memang kita udah cetak buku ya. Ada berapa buku kita itu? Ada 3 ya, 3 atau 4 itu. Ya, Antologi juga, antologi cerpen tiga. gitu. Ya, tiga, Setiap Mam. setiap judulnya dengan tema yang beda kan gitu ya. Nah, kemudian saya panas-panas sih apa ini grupnya kami ini namanya Koliska. Jadi komunitas menulis suka-suka. Kenapa kita kita kasih nama itu karena pesertanya kalau nggak salah waktu itu lebih banyak yang di atas 40-50 ya.
waktu itu ya. Nah, itu atau seperti saya begini kan nggak mungkin mau dipaksa-paksa nulis kan, oh, udah tua bangka begini, ya toh, kan gitu. Jadi jadi akhirnya saya komporin gitu, saya bilang begini, zaman sekarang tuh orang nggak cari buku lagi, nggak pergi ke toko buku, mereka cari lihat baca itu di HP, saya bilang begitu. Terus mungkin mulai terpikir ya, oh iya ya, gitu. Terus bagaimana caranya gitu. Akhirnya memang dari 50 itu mungkin kami satu dua sudah ada yang masuk di platform KBM ya Mbak Amel ya. Tapi kalau nggak salah saya termasuk duluan juga gitu. Termasuk duluan itu saya awalnya uji coba itu saya buka bikin akun, kemudian saya bikin satu judul, judul itu isinya eh, kumpulan cerpen. Cerpen saya dari mana? Itu dulunya di Facebook saya suka bikin status gitu ya. Terus saya pindahkan ke situ gitu. Saya pindahkan. Oh jadi, ya saya senyum-senyum sendiri kan rasa seru gitu. Gitu. Kemudian saya tularkan itu di Koliska gitu. Ah, kemudian akhirnya jadilah kami seperti ini ada sum-sum dan belajar begitu ya. Sum dan belajar. Tapi itu pun saya sambil terheran-heran dengan saya sendiri gitu. Saya pikir begini, astaga, ini anggota ini umur-umur 40, 30 dari kota, tapi kenapa harus belajar dari orang tua, dari kampung lagi gitu toh, gitu toh. Kan aneh ya. Tapi ya gara-gara keanehan saya itu dengan umur segitu pada malu kan gitu ya. Masuk Mama Damai bisa kok kami nggak bisa. Kira-kira kan gitu ya. Nah, saya kan sengaja buat seperti itu gitu supaya emosi kan gitu. Sudah akhirnya mula-mula akun kami itu akun bersama. Jadi Koliska punya, kemudian ada beberapa buku, isinya beberapa cerpen, lalu yang ngisi para anggota. Lama-lama para anggota ini ketagihan gitu. Anggota ketagihan buka akun sendiri, kemudian isi novel-novel gitu toh. Terus supaya tertib menulis bagaimana caranya? Ikut event. Jadi di KBM itu selalu ada lomba-lomba gitu. Lomba yang misalnya 20 bab dalam tempo 1 bulan. Itu yang paling enteng. Ada yang 30 bab dalam tempo 1 bulan. Satu babnya itu 1.000 kata. Nah, kira-kira sekarang bunda-bunda yang di sini bagaimana? Siap nggak seperti itu? Tapi kalau menurut saya, ini sudah bagus, sudah tahap pertama. Selanjutnya mungkin nanti bisa apa namanya eh, minta atau belajar dengan Mbak Amel untuk membuat akun atau untuk sementara masukkan di akunnya Mbak Amel gitu khusus isinya Taca kira-kira gitu ya karena nanti apa itu satu kebanggaan ya kita tuh saya kadang kalau pergi ke Jawa atau kemana-mana atau ketemu mantan murid gitu kalau mereka tanya dengan penuh haru gitu mereka akan tanya ibu sekarang ngapain misalnya gitu ya langsung saya tunjukkan Facebook saya tunjukkan TikTok saya tunjukkan KBM saya. Kemudian mereka menganga semua gitu mulutnya. Ya, katanya gitu tuh. Ternyata mereka kalah, kira-kira gitu. Jadi satu kebahagiaan itu di situ gitu. Kalau untuk saya. Tapi kalau untuk bunda-bunda masih ada harapan. Harapannya di mana? Kalau masih masih umur-umur 40, 30 itu dari tulisan masih bisa menghasilkan uang gitu. Ya Mbak Amel itu di KBM ada yang bisa 1 bulan 1 juta atau 1 bulan 2 juta bahkan yang tertinggi itu selama ada yang sudah akumulasi 3M selama berapa tahun Mbak Amel itu Mbak itu apa Mbak Bunga itu yang Ya, tertop di kadang beberapa KBM ya. bulan ada yang akumulasi miliar juga ada, Mam. Miliar Beberapa saya bulan bilang juga M itu dapat sekian. miliar. Iya, Boleh itu percaya M. ya tapi maksud percaya saja lah nggak mungkin saya bohong kan gitu ya. Nah, kemudian tapi kalau misalnya nih misalnya saya, kalau dikasih 1 juta, 2 juta tiap bulan dari itu hasil nulis, wah sudah luar biasa, sudah bersyukur gitu kan gitu ya, kira-kira itu. Sudah satu keuntungannya banyak. Yang pertama kita sudah menyalurkan apa yang ada di hati kita, apa segala macam unek-unek. Yang berikutnya kita masih dapat uang lagi, kan seru gitu. Belum lagi itu termasuk warisan kepada nanti anak-anak kita atau cucu kita. Ini loh tulisannya Eyang, ini tulisannya Ibu, kan gitu toh. Mereka akan ini gitu,
karena tulisan ini abadi. Biarpun nanti misalnya saya sudah ndak ada lagi gitu, terus bunda-bunda mau lihat tulisan saya masih ada saya. Nah, sama seperti siapa namanya? Misalnya Khairil Anwar gitu kan udah almarhum itu. Tapi kenyataannya karyanya masih dibaca sampai sekarang kan gitu ya. Nah, itu. Jadi tinggal bagaimana kita menulis yang kira-kira bermanfaat bagi orang lain atau inspirasi bagi orang lain. Jadi jangan asal menulis yang banyak itu ada penulis yang salah jalur, maksudnya salah jalur tuh dia menceritakan hal-hal vulgar hanya supaya laku gitu. Nah, itu menurut saya tidak betul ya. Dan ditaca saya yakin tidak akan terjadi seperti itulah kira-kira gitu ya. Di Koliska juga begitu. Kami tanamkan seperti itu. Biarpun tidak ada yang baca tidak apa-apa. Suatu ketika kita akan punya pembaca gitu loh. Orang yang betul-betul kepengen maju ya atau kepengen berkembang gitu. Itu pendahuluan dari saya tentang apa yang sudah saya lakukan. Kalau bunda-bunda mau lihat eh, FB dan TikTok saya yakin enggak akan percaya bahwa itu saya sendiri yang buat gitu. Gitu ya. Ini 65 tahun loh. Saya juga geli sendiri yuk. Sering saya enggak percaya, kok saya bisa bikin begini ya gitu. Tapi asik gitu. Maksudnya itu yang membuat mungkin saya masih semangat hidup tinggi ya, kan gitu ya. Nah, jadi eh, kalau misi saya, kalau saya ya, saya kan masuk di komunitas menulis ada yang anggotanya 500 orang, orang-orang top ya. Mereka memang kejar-kejaran tapi sesuai dengan umurnya kan gitu ya. Sedangkan saya hanya sekedar bagaimana saya memanfaatkan waktu, itu, memanfaatkan waktu dan kalau bisa masih berguna untuk orang lain. Ya, satu contoh ketika saya diminta mengisi materi di Zoom ini kan berarti kan termasuk saya masih di, masih digunakan ya digunakan kira-kira gitu. Nah, sekarang bicara tentang apa yang sudah saya kerjakan di tentang Taca ini apa nih tulisan-tulisan Taca ya. Eh, sayangnya saya sudah eh, tulisan-tulisan itu sudah dikerjakan sudah diperiksa Mbak Amel duluan yang pertama. Jadi eh, kesalahan agak kurang. Seandainya tidak lewat Mbak Amel, saya yakin saya bisa ucek-ucek bunda-bunda yang ada di sini gitu. Saya boleh share screen kah? Boleh, Mama. Bagaimana caranya ya? Sudah menjadi host juga, tinggal diklik share di tengah, Tengah itu terus terus diklik share lagi. share lagi, terus oh, tunggu. Ini terus ini sudah jadi ya? Eh, Di loading. sudah masuk kah? Sudah masuk. Sudah masuk Masuk, ya. masuk. Saya kemarin itu agak salah salah info atau saya yang salah paham, gagal paham gitu. Jadi saya sudah baca 51 tulisan bunda-bunda itu. Sudah saya baca, padahal seharusnya tidak harus selesai hari ini ya. Saya pikir sehari ini, jadi saya kebut gitu. Saya kebut, tapi antara lain dalam rangka mau saya ambil sedikit-sedikit gitu. Saya ambil sedikit-sedikit untuk contoh ya, misalnya gitu. Jadi kan kan enak kalau ada contoh dari tulisan sendiri daripada saya kasih teori buka pedoman ejaan yang disempurnakan sok-sokan begitu ya. Terlalu terlalu teori kan gitu ya. Kalau gini kan enak, tapi tulisan bunda-bunda sendiri dan saya tidak sebutkan nama ya. Silahkan siapa yang merasa itu tulisannya ya. Kalau kan gitu ya, saya kan tidak bilang ya, ya toh. Nah, jadi ini misalnya nih, sekarang saya langsung ya, jadi langsung membahas eh, sepintas. Sebetulnya kesalahan sudah tidak banyak lagi karena sudah lewat Mbak Amel dan saya salut dengan Mbak Amel. Segitu banyaknya udah dikerjakan sendiri, ya toh? Itu luar biasa. Saya yakin ini sudah lewat perjuangannya Mbak Amel ini. Saya lihat dia udah selain ngoprak-oprak ya. Oh, oh saya lupa bunda-bunda. Jadi
mungkin bunda-bunda dengar namaku Dame Situmorang, tapi logatku Jawa gitu ya. Jadi, oh itu lupa saya. Jadi saya memang orang Batak, tapi lahirnya udah di Semarang. Sampai umur 30 lahir di Semarang, umur 30 kuliah juga di Semarang. Setelah umur 30 baru saya merantau ke Sorong, Papua. Sampai sekarang. Kira-kira seperti itu. Makanya kalau logat Jawaku tuh ndak hilang gitu. Terus bunda-bunda mau ngomong bahasa Jawa juga, mari saya sikat. Kan gitu ya. Jadi apa namanya, Mbak Amel ini luar biasa. Maksudnya selain yang saya dengar sudah kejar-kejar, saya sudah rasakan bagaimana mengejar-ngejar uh, anggota komunitas ya. Karena itu bagian saya dulu di Koliska. Jadi saya kejar-kejar nih teman-teman ini setiap hari gitu toh. Kemudian saya juga bagian edit dan kasih masuk di KBM itu. Itu kalau di Koliska. Nah sekarang nih kelihatannya Mbak Amel mau berbagi, merangsang bunda-bunda semua bahwa pengalaman kita itu kadang-kadang menurut kita mungkin biasa-biasa saja, tapi ternyata setelah ditulis dan dibaca orang lain itu luar biasa. Sama dengan kesan saya ketika membaca tulisan bunda-bunda semua sebanyak 50 tulisan itu, ya toh, seandainya nih ya, seandainya saya masih di usia 30 40 gitu toh, mungkin saya sudah berubah haluan itu. Hanya untungnya ya toh, eh, saya sudah di umur sekian dan sudah di level itu ya, di level jadi ndak goyah gitu. Tapi saya yakin tulisan Bapak Ibu di sini nggak ada bapak-bapak Pak, ya. Tulisan ibu-ibu ini, tulisan bunda-bunda ini tuh eh, kalau dibaca nanti oleh para pembaca itu mereka betul-betul akan apa? Akan meren Tersentuh, apa tersentuh ya Mas, artinya tulisan tersentuh. bapak ibu-ibu ini bunda-bunda ini akan mempengaruhi mereka gitu untuk ke hal yang positif gitu ya, ke hal baik gitu. Jadi percaya dari semua yang saya baca pada umumnya seperti itu, bagus sekali, keren. Sedangkan ketika nanti saya share ini apa nih yang tentang ejaan ini, nggak usah juga dijadikan apa namanya beban, karena nanti kalau kita terlalu berteori harus begini harus begitu akhirnya nggak nulis gitu. Jadi yang penting tuh nulisnya dulu. Kemudian barang-barang ini bisa sambil jalan tuh artinya apa? Banyak membaca tulisan orang lain gitu-gitu lama-lama jadi tahu gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, yang saya sampaikan di sini sekarang hanya sepintas saja, sepintas yang pada umumnya uh, kita membuat kesalahan gitu. Nah, ini contoh. Misalnya ini yang kalau yang biru ini berarti naskah aslinya, asli ya. Kemudian di sini dari ibuku. Kemudian nanti di sini ada mama. Jadi kalau bisa itu diseragamkan kan gitu ya. Kemudian misalnya, kenapa ini saya buat merah? Bisa dilihat dengan jelas toh? Bisa ya. Bisa. Ini saya buat dengan merah karena ini salah. Jadi kalau dia dalam narasi, narasi itu yang protes mama kan bukan bukan mamanya yang ngamuk, yang ini kan. Berarti M-nya itu huruf kecil. Tapi eh, kalau di dalam narasinya, misalnya di dalam ini ya, di dalam tanda petik dua ini, di dalam tanda petik dua ada mama, itu berarti sapaan. Seperti contohnya ini ya, loh ini lagi mode sekarang ma, ya itu kan berarti sapaan ya, menyapa tuh. Nah M-nya di sini besar, gitu. Dia benar. Tapi kalau yang ini salah karena dia bukan di dalam dialog langsung, bukan dalam dialog. Nah, kemudian kesalahan yang berikutnya eh, pilihan kata ya. Misalnya gini, termasuk salah satunya adalah memperbaiki pakaian yang dipakai gitu.
kita terlalu banyak memakai kata pakaian. Kalau bisa kan diganti. Nah, misalnya ini, misalnya gini, adalah memperbaiki cara berpakaian. Misalnya gitu, toh. Itu kan pakaian yang dipakai maksudnya cara berpakaian, toh. Kira-kira gitu, toh. Nah, supaya jangan ada kata pakaian sampai 2 kali gitu, pakai dan pakai gitu. Ini contoh saja. Kemudian ini, kalau hamba, kemudian ada mu, M-nya besar, dari huruf kecil ke besar harus ada tanda hubung. Harus ada tanda hubung seperti ini. Nah, di sini juga karena ini hanya narasi, bukan sapaan, mama di sini kecil. Kecil saja. Kemudian kursi rodanya kemana-mana. Kemana-mana itu sebetulnya ke dan mana dipisah. Itu kata depan ya, kata depan. Seperti ini, kata depan di. Banyak orang yang sering salah. Ada yang dipisah memang, ada yang serangkai. Gitu. Nah, ini kesalahannya ada dua. Di, si- di, di sisi lain Aisyah bahagia, tapi di sisi lain berarti kata di sisi lain ini diucapkan sampai 2 kali. Kalau bisa itu dibuat berbeda gitu. Misalnya di satu sisi Aisyah bangga bahagia, tapi di sisi lain gitu. Jadi jadi kalau bisa jangan sama persis gitu. Nah ini eh, yang ini tidak konsisten ya. Di sini kan bapaknya dengan huruf besar B ya, tapi ibunya kecil. Kan tidak adil ya. Jadi jadi ini yang benar ya. Memang yang benar harusnya B-nya kecil, di sini juga kecil gitu. Karena dia hanya narasi, bukan bukan menyapa, bukan panggilan, bukan apa gitu. Nah, itu dengan huruf kecil gitu ya. Seperti ini Bapak Ibu mertua, itu kecil saja. Tapi nanti di sini Waalaikumsalam, silakan masuk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini menyapa. Ya, toh? Dari mana ini? Nah, bagusnya dikasih koma. Jadi kalau kita kita nulis tuh kadang-kadang sambil kita baca juga ya. Nanti kan jadinya gini. Dari mana ini? Kok tumben malam-malam begini? Kan gitu cara bacanya toh. Maka dari mana ini? Kasih koma gitu. Itu ya. Yang ini contoh-contoh aja dan pada umumnya kesalahan ini banyak dilakukan oleh kita. Ini contoh ini aslinya yang biru ya. Jadi cara membuat kalimat langsung itu ini contoh ya Pak, dilihat ya. Yang mengirimi pesan, kemudian kan koma di sini. Yang mengiriminya pesan sinis koma gitu ya. Setelah koma ini tanda petiknya harus dispasi. Nanti jadinya ini ya, harus ada spasi di sini. Jadi jangan lengket semua gitu. Kecelakaan itu bikin kamu jadi ustazah dadakan ya. Nah, dan yang bagus lagi menurut saya toh, ini tadi kan sekian ini ya, sekian ini di, apa numpuk semua gitu, numpuk gitu. Kalau saya biasa ini saya pisahkan gitu. Jadi setiap orang bicara saya enter. Kemudian ada narasi di sini, narasi kemudian saya enter lagi. Jadi dibaca enak gitu. Karena mungkin karena kebiasaan saya di Facebook dan TikTok mungkin ya, supaya enak. Tapi kalau menurut Mbak Amel karena ini buku cetak dan dibatasi halamannya ya mungkin memang harus. Tapi nanti Mbak Amel itu nanti penerbit sudah tahu caranya kok. Heeh, gitu. Jadi bagusnya diturun-turunkan gitu apa? Ini kan apa nih bahasa kita ini umpel-umpelan ya, umpel-umpelan ya. Nah, gitu. Nah, kemudian yang sering ini tadi sudah ya, ini di jarak, kemudian ini harus ada tanda
apa tanda hubung ya, gitu. Terus yang ini eh, tadi sama dengan di, per, ke, itu banyak yang harus ditulis terpisah gitu, bukan tidak serangkai ya. Di sini per itu artinya tiap, jadi 1/1. Jadi bukan yang seperti ini, 1/1. Per itu artinya tiap, jadi satu tiap satu, gitu. Kalau yang ini tentang dimanapun di dunia, seharusnya dipisah. Karena di sini adalah kata depan. Di situ, dipertemukan. Ini ya, di situnya salah, dipertemukannya betul. Nih, kok ini salah, ini harus dipisah. Terus ini dipertemukan, gitu ya. Nah, ini apa bedanya? Kan gitu. Bedanya nih, kata depan tuh terpisah. Kalau awalan itu serangkai. Jadi tadi di situ tidak bisa jadi situ. Itu caranya kita supaya ini apa namanya? Menggampangkan kita gitu. Kalau yang awalan, awalan itu di bisa menjadi me. Misalnya dipertemukan kan bisa mempertemukan ya. Nah, dipertemukan, mempertemukan berarti di sini di itu serangkai gitu. Awalan, awalan kita kan kenal dulu awalan akhiran kan melekat dengan kata dasarnya kan, gitu ya. Nah, jadi kalau yang ini tidak bisa jadi mes itu. Oh, ini makanya saya silang ya. Lalu tentang ini maha, di yang saya baca tuh banyak yang salah. Jadi kalau maha diikuti kata dasar kaya itu harus serangkai. Jadi maha kaya, maha baik, maha suci, maha itu kan kata dasar ya. Tapi kalau seperti ini pencemburu dia kan bukan kata dasar. Nah, maka dipisah gitu. Maha pencemburu. Itu kalau tentang maha ya. Nah, di sini ada satu kata lagi yang ada satu kalimat yang isinya ada satu kata yang diulang gitu. Jadi kalau kita menulis, kita upayakan itu dalam satu paragraf atau satu kalimat, jangan ada kata yang diulang lebih dari 2 kali. Ah, ini ini baru satu kata, tapi ada kata semua 2 kali. Yang kalau dihilangkan satu boleh. Nah, mari saya coba hilangkan yang ini. Nah, sehingga terjadi ternyata di balik semua ujian yang terjadi itu karena Allah Maha Pencemburu. Tidak mengubah arti toh. Tapi lebih enak begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang dimaksud tadi Mbak ketika Mbak Kandi bilang swasunting itu menyunting sendiri, itu kita sambil melihat barang-barang itu. Jangan ada yang diulang-ulang gitu. Enak nggak ini, bisa nggak ini diganti dengan yang lain. Karena ada orang misalnya gini ya, oh, dan, dan, dan terus gitu. Padahal kata dan sendiri banyak temannya itu, ada saudaranya banyak tuh. Dan, lalu, kemudian kan bisa diganti-ganti seperti itu ya. Nah, gitu. Itu maksud swasunting. Tapi sebelum swasunting, kalau saran saya tuh pokoknya nulis tuh hajar saja dulu gitu. Yang penting itu, nggak usah terlalu banyak teori ya toh. Pokoknya hajar dulu apa yang ada di kepala kita ini kita tuangkan aja dulu gitu. Nanti baru kita swasunting, kita renung-renungkan enak nggak gitu toh dibaca. Kalau lebih baik lagi kalau ada teman kita yang bisa diajak curhat, coba baca bagus nggak gitu-gitu tuh. Semacam itu gitu. Nah, terus apa ini? Ah ini. Oh, cara menulis ini ya, kalimat langsung ya. Jadi tersenyum, koma, jarak, kemudian tanda petik, lalu huruf besar, gitu kan? Huruf besar. Kemudian ini saya rasa ini sudah kerjaannya Mbak Amel, nih, makanya saya enggak menemukan kesalahan gitu. Hampir enggak menemukan kesalahan gitu. Mbak Amel enggak Mbak Amel
apa enggak ngasih kerjaan saya. Seharusnya saya seneng tuh dapat yang hancur-hancur terus enak dibahas di sini gitu loh. Nah, terus saya saya hanya ingin menerangkan saja toh ini arti apa nih ini ya. Nah, tadi tadi apa? Terus ada rahasia sabar cocok buat kita yang hidup di kota besar. Kemudian koma gitu toh. Koma, terus ini responnya. Responnya itu berarti yang ngomong tadi toh si wanita tadi R-nya kecil kan gitu ya. Nah, sekarang lalu dijawab nih. Ada kalau saya biasanya saya taruh di bawah seperti ini. Saya taruh di bawah biar enak, enggak rapat-rapat gini. Nah, terus ini isinya, lalu di sini ada titik, ada tiga, kemudian tanda tanya. Nah, ini banyak orang yang enggak, ini saya yakin sudah dikerjakan Mbak Amel gitu. Kalau yang biasanya tuh ada orang yang titik-titiknya sampai 7 atau 10 gitu ya. Ah, kemudian, ya toh Mbak Amel tahu, ayo ngaku. Jadi ini ada artinya gitu. Titik ini ada artinya gitu. Seperti di sini contoh ya, ini kan titiknya tiga. Titik tiga itu artinya masih berlanjut dan jatahnya memang tiga gitu. Tiga, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Tapi kalau tidak diakhiri dengan tanda tanya, berarti titiknya empat. Jadi tanda tanya dan tanda seru itu menggantikan titik, harganya sama. Titik, tanda seru, tanda tanya itu satu harga. Kemudian kadang-kadang ada teman-teman itu yang bikin tanda tanya banyak-banyak. Nah itu salah, satu cukup kan gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini ini yang sudah saya turun-turunkan sehingga kalau nggak salah lebih bacanya lebih enak gitu, lebih menurut saya ya. Nah, ini yang diakhiri dengan titik kan gitu ya. Ada yang diakhiri tanda tanya, ada tanda seru gitu. Lalu ini apa? Oh, ini tadi yang Mbak Mbak Kandi tadi ya. Apa tadi? Eh, yang dalam hati ya. Dalam hati itu yang ditulis miring. Jadi di sini saya ambil satu contoh. Setiap hari saya cuma berpikir ya. Kalau berpikir itu kan berarti hanya dalam hati ya. Ini aslinya gitu. Nah, ini bisa kita buat dalam dua versi. Berpikir eh, kemudian tanpa tanda petik satu, tapi dibuat miring bisa. Lalu ada yang model berikutnya di, di- dibuat memakai tanda petik satu, tetapi ini miring, tidak miring. Nah, ini hanya sekedar apa namanya? Sekedar sudah lewat waktu ya. Sekedar apa namanya? Contoh. Lalu maksud saya Bapak Ibu bunda-bunda nanti tinggal bunda-bunda nanti tinggal berkonsisten. Kalau suka yang model ini ya konsisten seperti itu kira-kira gitu. Oke. Jadi saya mungkin sudah selesai. Jadi saran saya kalau bunda-bunda nanti tertarik dan tadi saya baca komen-komen sementara di chat komen di Zoom ini ada yang merasa terharu bahwa ternyata bisa menulis begitu-begitu ya. Nah, siapa tahu akhirnya memang jadi ketagihan. Nah, ketika ketagihan itu bolehlah menghubungi Mbak Amel lagi untuk belajar punya akun sendiri gitu. Itu asik gitu. Ya toh? Termasuk yang sudah tua-tua seperti saya, seperti siapa yang di atas 60 ada banyak, di atas 50 banyak. Atau saya yang paling tua. Oke ya, jadi kira-kira seperti itu bunda-bunda. Sepintas sekilas dari saya, tapi saya hanya mau bilang jangan terlalu teoritis sekali. Yang penting menulis dulu. Kemudian kalau seperti ada komunitas seperti ini, Taca misalnya gitu ya, adakan arena untuk sharing-sharing masalah kepenulisan supaya untuk tempat tanya jawab gitu. Nah, ini sudah dimulai dengan akan mencetak buku ya, berarti sudah keren ya, keren, top top, mantap.
Terima kasih. Itu dari saya. Semoga ada gunanya dan apa kalau ada yang salah-salah dari saya ya dimaafkan ya. Oke, terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih, Mama. Gimana, Bunda-Bunda? Banyak ya pengetahuannya ini ya. Tadi saya bolak-balik dijiwet ini. Ini ketahuan kalau sudah lewat saya. Soalnya memang tahapannya dari saya dulu disaring, kemudian langsung ke editor tamu gitu. Nah, tapi meskipun dari saya pun tidak berarti pasti benar gitu. Jadi kadang-kadang mata saya juga agak jereng, kadang-kadang juga sudah lupa gitu ya. Kadang-kadang juga saya tidak mengindahkan yang namanya aturan itu karena memang ya itu tadi benar apa kata Mama tadi ya. Kalau kita menulis itu ya udah tulis aja dulu, jangan mikirin apa namanya nanti gimana, salah benernya gimana gitu kan. Tulis aja dulu. Nah, nanti memang biasanya kalau memang kita menuliskan karya itu akan dicetak, itu memang perlu editor. Kenapa perlu editor? Salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Mama, oleh Bu Kandi dan Bu Nona gitu ya, bahwa orang lain yang pertama baca itu gimana kesannya seperti itu. Makanya kita memang karena karya kita ini nanti akan dibaca oleh orang lain. Yang pertama adalah lingkup terdekat, yaitu orang-orang Taca sendiri, komunitas Taca, dan tidak menutup kemungkinan untuk orang di luar Taca, berarti kita memang perlu yang namanya editor. Kenapa editor? Bunda-bunda tadi sudah tahu sendiri ya ilmunya seperti itu. Dan kita itu masih terus belajar gitu ya. Saya masih terus belajar gitu ya. Bu Nona, Bu Kandi, Mama Tim pun masih terus belajar. Jadi kami itu akan terus upgrade ilmu. Jadi untuk bunda-bunda yang memang kepingin menulis, ya memang harus upgrade ilmu, mau tidak mau ya harus mau gitu. Kalau nggak mau upgrade ilmu, ya nggak usah nulis gitu ya. Kalau males nulis, ya udah nggak usah nulis, baca aja. Dan satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan Bunda ya. Kalau kita mau nulis, berarti kita harus membaca. Gitu ya Mama, bener ya Ma? Bunda Kandi, Bunda Ya, Nona, bener ya? harus Nah, banyak jadi membaca. betul. Jadi Mm-mm. kalau kita mau menulis, biasakan membaca. Contoh paling gampang itu apa? Kalau kita lihat chat itu, baca dulu baru clear chat. Nah, itu saya nyindir nih ya, nyindir di KBP ya terpaksa. Gitu ya. Jadi biasakan membaca. Kalau kita mau nulis, ya biasakan membaca. Kalau mau karya kita dibaca orang, ya kita baca dulu punya orang lain. Seperti itu ya, Bunda. Jadi itu. Nah, kemudian nanti kalau yang kepingin tahu akun-akun kami gitu ya, kepingin tahu kayak apa sih Bu apa Bunda Kandi kalau nulis, kayak apa sih Bunda Nona kalau nulis, kayak apa sih Mama Dem kalau nulis gitu. Tulisan saya kayak apa sih? Nah, itu nanti akan saya tuliskan ya. Jadi bukan ngiklan nih, tapi memang beneran apa ya? Maksudnya kita ingin memacu semangat bunda-bunda bagi yang ingin ya, saya bilang tanda kutip, bagi yang ingin menulis lebih lanjut itu bisa nanti pertama mungkin di platform gitu ya, di platform di KBM contohnya seperti itu. Nah, itu aja. Jadi di kolom chat silahkan ditulis. Ini kayaknya saya nggak bisa tanya jawab ya, sudah jam 17, jam 5 sore gitu ya. Mungkin apa namanya? Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan susulan bisa di grup menulis ya, nanti bisa saya teruskan ke editor tamu kita. Gitu ya. Gitu ya Bunda-bunda, gimana? Kira-kira bermanfaat nggak pengetahuan sore ini? Bermanfaat. Manfaat banget. Banget. Iya. Ya Bunda Allah, Ame, senang. terima kasih. Ya, alhamdulillah kalau bunda-bunda menganggap ini bermanfaat ya. Saya juga sangat berterima kasih sekali kepada Bunda Nona, Bunda Kandi, dan Mama gitu ya yang mau meluangkan waktunya ngajarin lagi sambil nyelentik-nyelentik saya gitu ya. Gitu. Saya terima kasih banget gitu ya juga sudah mau membantu apa ya namanya kita mewujudkan karya-karya kita sebaik mungkin gitu ya supaya tidak mengecewakan pembaca kita nanti. Saya kira gitu aja Mbak Anis.
saya cukupkan di sini. Terima kasih atas perhatian dan waktu-waktu Bunda gitu ya. Semoga nanti karya kita ini benar-benar apa namanya bisa menginspirasi banyak orang. Dan insya Allah ya nanti kalau untuk yang masih banyak berminat akan kita teruskan di batch berikutnya. Nah itu nanti kita tunggu Bu Founder dan tunggu yang ini dulu gitu ya. Itu ya Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda dan Kak Anis. Ya silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Bunda Amel, telah memandu perjalanan kita pada sore hari ini. Bagaimana Bunda-Bunda? Masya Allah sekali ya. Sangat banyak harusnya motivasi-motivasi yang kita dapatkan pada sore hari ini ya. Wah, ini saya sudah siap untuk belajar lagi nih untuk jadi penulis berikutnya. Amin. Semoga kita juga bunda-bunda yang ada ketertarikan bisa mulai ya. Meskipun sedikit-sedikit kan boleh ya Bunda Ame, Bunda Nona, Mama Dem, Bunda Kandi boleh kan ya menulis sedikit-sedikit gitu ya. Yang penting istiqomah sih katanya, tapi itu yang paling susah istiqomahnya. Baik, semoga di Taca ini benar-benar kita semuanya bisa saling menyemangati. Pertama ini sih, ini kan karya pertama Taca ya Bunda-Bunda. Mari kita doakan semua prosesnya lancar. Mohon kerjasamanya juga jika ada hal-hal yang mungkin nanti akan dihubungi lebih lanjut terkait editingnya. Bunda-bunda juga bisa fast respon gitu ya. Nah, sambil kita iringi sih dengan doa yang paling penting agar pengerjaannya lancar semuanya, sehat-sehat, editor kita semuanya, dan nanti kita juga sampai ke penerbitan dan launching bukunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, bunda-bunda sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin kita bisa ini foto bersama dulu mungkin ya. Mangga yang belum on cam boleh kita on cam dulu. Sebelum kita tutup kita foto bersama dulu. Mama Dem mungkin ada gaya khusus nih. Apa ya yang bisa kita posenya gimana nih Mama? Mbak Amel yang tahu itu. Loh, Salam literasi Salam aja. literasi. Ya. Salam literasi. salam literasi. Begini. Tapi menghadapnya jangan begini. Nanti diambil orang begini. Oh, siap. Baik. Oh iya, Pak, nggak boleh ya? Tangannya Nggak boleh. Nggak kanan. boleh kelihatan jari apa. Iya. Kanan kirinya Sidak. nggak masalah. Kan kirinya nggak masalah ya. Saya Tapi kiri. harus ke dalam, jangan keluar begini. Ini. Siap. Sudah siap bunda-bunda semuanya? Pastikan kelihatan di kameranya ya, nggak ketutupan ya. Baik, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih bunda-bunda sekalian. Mari kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan bunda-bunda sekalian. Terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada Mama Dem, Bunda Nona, dan juga Bunda Kandi, dan juga tentunya Bunda Amel, Bunda Sufi, dan semua bunda-bunda yang sudah hadir di sini. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, bunda-bunda semuanya. Literasi. Semoga terus. Amin. Amin.